Pagi ini saya mau menjelaskan tentang malaria ya. Jadi malaria ini. Jadi malaria itu merupakan suatu penyakit tropikal infeksi yang mengancam nyawa yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang disebarluaskan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina ya. Penyakit ini merupakan penyakit yang endemik atau sangat banyak terjadi di daerah tropis dan subtropis di Afrika, Asia, dan juga di Amerika. Malaria memiliki masa inkubasinya 7 sampai 30 hari dengan manifestasi gejalanya bisa tidak spesifik mulai dari demam, mual, dan muntah. Diagnosa cukup eh, menyulitkan untuk menegakkan diagnosanya dan standar bakunya untuk mendiagnosa malaria adalah dengan menemukan atau mengidentifikasi parasit di dalam sel darah merah melalui hapusan darah tepi ya. Walaupun saat ini sudah tersedia alat untuk mendiagnosa dengan cepat untuk mengidentifikasi antigen daripada Plasmodium, dan malaria ini diklasifikasikan sebagai ada yang malaria berat ataupun malaria yang tidak berkomplikasi. Yang dimaksud dengan malaria berat adalah ditandai dengan kerusakan organ yang berat dan biasanya pasien-pasien harus dirawat di dalam ruang ICU dan menerima pengobatan anti malaria melalui intravena segera. Sementara untuk malaria yang tidak berkomplikasi itu dapat diobati hanya dengan pemberian obat anti malaria melalui oral. Untuk pencegahan malaria yaitu dengan memberikan kemoprofilaksis, dengan memberikan obat-obat anti malaria, dan juga melakukan usaha untuk mencegah gigitan daripada nyamuk Anopheles. Bisa pakai jaring atau kelambu, memakai repellent ataupun baju-baju pakaian yang memproteksi. Malaria itu merupakan penyakit yang harus dilaporkan ya, reportable disease. Jadi karena cukup banyak terjadi dan mengancam nyawa, dan sebaiknya dicurigai pada pasien-pasien yang dengan demam disertai dengan riwayat berkunjung ke daerah yang endemik ya. Untuk epidemiologinya, distribusinya kebanyakan kasus malaria terjadi di Afrika ya, daerah tropis barat dan tengah ya. Transmisinya juga bisa terjadi di daerah-daerah tropis dan subtropis seperti di Asia, Asia Tenggara, dan juga Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Ini epidemiologinya. Jadi kita lihat hampir seluruh belahan dunia yang tropis dan subtropis ya, yang warna coklat ya, dan yang warna putih ini yang non endemik. Ini daerah semua endemik ya. Nah, Indonesia termasuk di sini sebagai daerah endemiknya. Untuk etiologinya, patogen penyebab penyakitnya itu adalah Plasmodia ya. Merupakan parasit yang eukariotik termasuk pada kelompok sporozoa, yaitu spesies yang menyerang manusia itu ada beberapa. Yang pertama adalah Plasmodium falciparum. Ini yang paling ganas dan menyebabkan kebanyakan penyakit-penyakit malaria yang berat ya.
dominannya di Afrika. Kemudian ada Plasmodium vivax, ini yang paling ringan ya, menyebabkan penyakit dan gejalanya ringan saja, dan dominannya di daerah endemik di luar Afrika Sub-Sahara ya, yaitu contohnya di Asia Tenggara. Jadi di Indonesia termasuk daerah yang banyak Plasmodium vivax-nya ya. Kemudian ada Plasmodium ovale dan juga Plasmodium malariae. Ini jarang dan juga menyebabkan penyakit yang ringan. Lalu ada Plasmodium knowlesi. Ya, Plasmodium knowlesi ini dijumpai di Asia Tenggara dan bisa menyebabkan malaria yang berat ya. Kemungkinan dia sebenarnya zoonotik ya, menyerang hewan dan sering diidentifikasi dengan salah sebagai karena morfologinya yang serupa. Vektor atau pembawanya adalah nyamuk Anopheles betina, female. Ini gambar nyamuknya. Ini ketika nyamuk Anophelesnya sedang menghisap darah ya. Ada beberapa kondisi di mana pasien itu memiliki ketahanan parsial ya, partial resistance terhadap malaria. Yang pertama adalah orang-orang yang membawa gen mutasi sickle cell ya, carriers of sickle cell mutation. Lalu kemudian orang-orang dengan DAFI antigen tertentu ya, DAFI antigen tertentu, ataupun orang-orang yang tidak memiliki antigen DAFI. Kenapa? Karena DAFI ini merupakan glikoprotein sebagai reseptor terhadap Plasmodium. Jadi kalau dia nggak punya antigen DAFI, maka malaria nggak bisa menyerang ya. Ini biasanya orang-orang yang resisten terhadap Plasmodium vivax dan knowlesi ya. Kalau Plasmodium falciparum itu tidak melalui antigen DAFI ya, untuk menyerang eritrositnya. Kemudian penyakit-penyakit gangguan hemoglobin, kelainan hemoglobin lainnya seperti talasemia maupun dengan HBC. Infeksi dengan malaria itu kemudian akan menimbulkan antibodi yang spesifik terhadap Plasmodium, dan ini juga akan memunculkan imunitas parsial, tapi untuk waktu yang terbatas saja, yaitu kurang dari 1 tahun. Jadi kalau seseorang yang terinfeksi dengan malaria itu dia akan memiliki daya tahan tubuh terhadap malaria selama lebih kurang 1 tahun ya. Nah, ini adalah gambaran penyakit classic disease dan pola demam of different Plasmodium species. Kita lihat di sini Plasmodium vivax dan ovale itu menyebabkan malaria tertiana, yaitu munculnya demam setiap 48 jam ya, yaitu untuk vivax dan ovale. Nah, ini gambar Plasmodium vivax, protozoa yang paling sering menyebabkan malaria di luar dari Afrika Barat, menyebabkan malaria tertiana, yaitu setiap 48 jam akan muncul demam ya. Ini gambarnya. Yang ini adalah yang terinfeksi oleh Plasmodium vivax ya. Iya. Iya.
Sedangkan untuk ovale yaitu juga suatu protozoa eukaryotik parasit which occurs in many tropical and subtropical regions dengan masa inkubasinya 7-42 hari, sama-sama menyebabkan malaria tertiana yaitu demam setiap 48 jam. Following the presumably successful treatment of tertian malaria, some Plasmodium ovale forms hypnozoites. Jadi beberapa dari Plasmodium ovale itu juga bisa membentuk hypnozoid, dan hypnozoid ini bisa tinggal di dalam sel hepatosit untuk bertahun-tahun sehingga dia menjadi carrier ya. Lalu ada Plasmodium malariae. Yaitu menyebabkan malaria quartana, biasanya less severe, tidak terlalu berat, demamnya setiap 72 jam. Lalu ada Plasmodium falciparum. Nah, falciparum ini banana shape ya, bentuknya seperti pisang. Ini yang terinfeksi. Ini adalah gambar eritrosit yang terinfeksi membentuk seperti pisang ya. Eritrositnya berubah bentuk jadi kayak pisang. Malaria falciparum itu menyebabkan demam malaria yang paling berat, disebut juga malignan tertian malaria, dengan pola demamnya itu adalah tidak teratur, irregular ya. Lalu ada Plasmodium knowlesi, ini menyebabkan malaria quotidian, yaitu demam setiap 24 jam. Nah, ini tadi gambar malarianya. Untuk patofisiologinya kita lihat. Yang pertama kita harus memahami dulu life cycle atau siklus hidup dari Plasmodium. Kita lihat yang disederhanakan aja ya. Yang pertama yaitu fase aseksual yang berlangsung di dalam manusia, di dalam tubuh manusia. Fase aseksual ya. Yaitu transmisi Plasmodium sporozoids ya, jadi sporozoidnya melalui gigitan nyamuk Anopheles, kemudian sporozoidnya akan masuk melalui aliran darah menuju ke liver daripada manusia. Di dalam sel liver, sporozoid akan masuk ke dalam hepatosit, kemudian sporozoid akan bermultiplikasi secara aseksual, terbentuklah schizons. Schizons ini berisi ribuan merozoid. Lalu kemudian merozoidnya akan lepas ke dalam aliran darah. Setelah di dalam aliran darah ada dua kemungkinan proses yang terjadi. Kemungkinan pertama yaitu merozoid akan masuk ke dalam eritrosit. Kemudian akan mengalami pematangan menjadi tropozoid sehingga membentuk schizons di dalam sel darah merah, di mana schizon ini yang terbentuk akan berisi ribuan merozoid lagi ya. Lalu kemudian merozoidnya akan dilepas ketika eritrositnya pecah. Nah, ketika merozoid ini terlepas ke dalam darah, disitulah akan muncul demam dan juga manifestasi malaria lainnya. Karena merozoid yang masuk ke dalam darah tadi akan merangsang reaksi inflamasi. Dan sebagian lagi nanti merozoidnya akan kembali lagi menyerang sel eritrositnya. Nah, kita lihat merozoidnya yang memasuki eritrosit juga akan berdiferensiasi menjadi gametosit, apakah yang jantan ataupun betina.
sehingga akan dilanjutkan dengan fase seksual di dalam nyamuk Anopheles betina, yaitu ketika nyamuk menggigit manusia yang sudah mengandung merozoid dan gametosit, ya, kemudian akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Gametosit akan mengalami pematangan di dalam usus nyamuk, kemudian akan terbentuk sporozoid, dan kemudian sporozoidnya akan bermigrasi pindah ke kelenjar air liur pada nyamuk. Lalu kemudian dia akan menginfeksi kembali ketika nyamuknya menggigit manusia. Ya, kita lihat gambarnya tadi ya. Iya, inilah dia. Kita besarkanlah dulu ya. Kita mulai tadi, siklusnya ada siklus di dalam nyamuk, lalu ini siklus di dalam tubuh manusia, ya. Nah, ini di dalam tubuh manusia. Tadi nyamuk memasukkan tropozoid ya. Ini dia. Ya. Nyamuknya akan memasukkan plasmodium melalui gigitan. Lalu plasmodiumnya akan masuk ke dalam hepatosit membentuk schizons. Schizons berisi merozoid. Sebagian ada yang menjadi hipnozoid untuk yang plasmodium tipe vivax dan ovale. Hipnozoids, hipnotidur, jadi akan membentuk merozoid yang hanya tidur saja di dalam sel hepatositnya. Kemudian hepatositnya akan pecah, melepaskan merozoid. Merozoid kemudian masuk ke dalam aliran darah, menginfeksi eritrosit, ya. Terbentuk di dalam eritrositnya tropozoid maupun membentuk tropozoid. Sebagian juga berubah menjadi gametosit. Gametosit ini akan dihisap kembali oleh nyamuk. Sedangkan yang lain akan membentuk skizon. Skizon akan membentuk merozoid. Merozoidnya pecah lagi. Ketika merozoid yang pecah inilah yang menimbulkan gejala demam malaria. Ya. Ini siklus di dalam tubuh nyamuk. Gambaran klinisnya tentunya adalah dimulai dari masa inkubasi. Sejak dari digigit, maka diperlukan waktu 7-30 hari sampai seseorang mengalami gejala malarianya, ya. Masa inkubasi dari malaria ini minimalnya adalah 7 hari, paling cepat, ya. Artinya sejak digigit. Kalau demam berlangsung sebelum hari ke-7, setelah pasiennya berada di daerah endemik, kemungkinan bukan karena malaria. Jadi kita harus hitung pasiennya itu berada di daerah endemik malaria 7 hari, lewat dari 7 hari. Kalau masih kurang dari 7 hari, kita tidak mencurigai suatu malaria, ya. Jadi 7-30 hari tadi masa inkubasinya. Dan jangan lupa bahwa untuk Plasmodium vivax itu dan ovale bisa hipnozoid, berarti bisa saja berbulan-bulan atau mungkin beberapa bulan lah, ya, pernah ke daerah yang endemik lalu dia digigit oleh Plasmodium vivax. Nah, Plasmodium vivaxnya itu merupakan plasmodium yang bisa membentuk hipnozoid, yaitu tropozoid yang hanya tidur di dalam hepatosit. Nah, ini jalurnya. Terjadi infeksi, kemudian muncul parasitemianya yang tanpa gejala, kemudian menimbulkan penyakit yang tidak berkomplikasi, tapi suatu saat bisa menyebabkan malaria berat, severe malaria, yaitu suatu keadaan malaria yang fatal. Kenapa fatal? Karena dijumpai terjadinya disfungsi dari organ-organ vital.
Jadi malaria ini akan menyebabkan terutama ya penyumbatan aliran darah. Maka kalau aliran darah ke otak yang menyumbat, itulah muncul penurunan kesadaran ya, gangguan kesadaran, kemudian bisa menyebabkan anemia yang berat, severe anemia. Kemudian kalau dia menyumbat pada ginjal, pembuluh darah ginjal akan menyebabkan acute kidney injury. Kalau dia menyumbat di paru-paru akan menyebabkan acute respiratory distress syndrome. Kalau dia menyebabkan pembekuan darah di seluruh sistemik, dia akan menyebabkan DIC dan atau juga menyebabkan metabolic acidosis. Akan terjadi metabolic acidosis oleh karena tidak adanya oksigen yang bisa dipakai untuk metabolisme energi, sehingga metabolisme energi yang berlangsung harus melalui jalur anaerob, dan itu akan mengakibatkan penumpukan dari asam laktat ya. Untuk yang parasitemia tapi tanpa gejala, terutama dialami oleh orang-orang yang tinggal di daerah endemik ya, sehingga banyak dilaporkan adanya orang-orang yang hanya sebagai pembawa asymptomatic plasmodium carriers. Infeksi yang disebabkan oleh Plasmodium vivax dan Ophale dan malariae ya biasanya dengan gejala yang lebih ringan, termasuk dia akan melibatkan organ-organ lebih sedikit ya, apakah sistem saraf pusat maupun gejala gastrointestinalnya biasanya jarang, dan biasanya sangat jarang ya bisa menyebabkan malaria berat. Itu untuk Plasmodium vivax, Ophale, dan Plasmodium malariae. Kalau pengobatannya berhasil terhadap malaria tertiana ya, maka Plasmodium following the successful treatment of tertiana malaria, beberapa Plasmodium Ophale yang dorman atau tidur ataupun vivax itu akan membentuk hipnozoid dan dia akan tetap ada di dalam hepatosit. Ini yang bisa menyebabkan relapse setelah berbulan-bulan ya, jadi relapse after months or even years. Nah, ini yang menarik ya. Maka tadi sebenarnya kalau untuk yang dia masa inkubasi 7-30 hari itu lebih cocok kalau kita mau mendiagnosa Plasmodium falciparum. Tapi untuk yang vivax, malariae, dan Ophale, kita bisa mencurigai bertahun-tahun sebelumnya mungkin dia pernah tinggal atau berkunjung ke daerah endemik tanpa tanpa menerima kemoprofilaksis. Gejala-gejala yang umum, yang pertama gejala seperti flu, kemudian ada sakit kepala, headache. Kita tengoklah apa yang dia bisa jelaskan. Headache itu sakit kepala merupakan suatu nyeri yang berkaitan oleh karena terjadinya iritasi ataupun inflamasi pada struktur di dalam intrakranial ataupun ekstrakranial ya, sehingga merangsang pada reseptor nyeri. Beberapa reseptor nyeri di dalam otak manusia itu adalah di meninges, kemudian pada saraf kranial, kemudian pada pembuluh darah. Jadi yang sakit kepala bisa dari lapisan selaput otak, bisa dari nervus cranialis, bisa dari pembuluh darah. Kemudian ada beberapa tipe dari sakit kepala seperti tension type headaches, rasanya seperti ditekan, ataupun migrain sebelah. Bisa juga sakit kepala sekunder karena mengalami trauma kepala maupun infeksi ya. Kita tengok aja lah, sekalian belajar sakit kepala ya. Nah, ini adalah tipe sakit kepala migrain yang sakit itu di daerah sebelah, mulai dari mata, pelipis sampai kepala sebelah. Ini tension type
Kalau sakitnya itu di apa namanya ini, dahi, dan ini klaster. Klaster itu dia terutama hanya di daerah wajah, ya, mata sebelah, cluster headache. Ya. Nah ini ciri-cirinya kalau misalnya di daerah ini sakitnya bisa karena arteritis temporal, sedangkan untuk sakit kepala yang lebih luas itu bisa karena hipertensi krisis, ya, temporal arthritis. Ini kalau kita mau belajar apa yang harus dilakukan dalam keadaan sakit kepala, ini adalah algoritmanya. Oke, kemudian mengalami diaporesis atau berkeringat banyak. Kenapa berkeringat banyak? Karena tentunya kelenjar keringatnya itu menghasilkan keringat, ya. Dalam hal malaria, malaria itu sendiri menyebabkan keringat banyak karena setelah apa tadi, tropozoid, merozoid, ya, merozoidnya dilepas ke dalam darah. Di situ akan terjadi reaksi inflamasi yang akan membentuk banyak prostaglandin. Prostaglandin akan sampai ke otak, itu akan menaikkan setting suhu, ya, menaikkan suhu tubuh. Lalu kemudian merozoidnya, tropozoidnya habis, ya. Setelah habis di dalam darah, maka peradangan juga habis. Biasanya pasien akan mengalami penurunan set point yang tiba-tiba di otak, sehingga tubuh akan merespon dengan menaikkan jumlah keringat, ya. Jadi keringatnya akan dibuat sangat banyak. Jadi fase orang yang malaria itu adalah menggigil dulu, tandanya set point di hipotalamus yang mulai naik, diikuti fase demam yang tinggi, tandanya memang sudah tubuh menghasilkan panas sesuai dengan set point suhu di otak. Lalu kemudian diikuti dengan fase berkeringat banyak karena jumlah prostaglandinnya habis, karena tropozoidnya sudah, merozoidnya sudah habis di dalam darah. Jadi high fever spikes occurring at regular intervals are no longer commonly observed. Jadi jarang sekali sih sebenarnya keluhan demam ini bisa khas. Kenapa? Karena rata-rata pasien demam pasti dia minum obat penurun panas, ya. Untuk malaria tertiana tadi demamnya muncul setiap 48 jam. Untuk malaria quartana demamnya muncul setiap 72 jam. Sedangkan untuk malignan tertian malaria itu disebabkan oleh malaria falciparum, itu akan menyebabkan demam yang tak teratur, irregular fever, tanpa ada pola yang jelas. The most severe type of malaria atau falciparum malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum yang ditransmisikan oleh nyamuk Anopheles betina dan endemik di banyak daerah tropis dan juga daerah subtropis, ya. Malaria falciparum ini berhubungan dengan parasitemia atau jumlah parasit yang sangat tinggi, dan dengan risiko yang sangat tinggi bisa mengakibatkan kematian dan komplikasi. Plasmodium falciparum akan menyerang dan menghancurkan sel-sel darah merah dan menyebabkan infark mikro, ya, kematian sel-sel saraf neuron di dalam sistem saraf pusat, kematian sel-sel di dalam liver, kematian sel-sel pada kelenjar adrenal, bahkan juga pada organ-organ lain, ya. Menarik. Ada beberapa gejala berdasarkan organ yang diserang oleh Plasmodium falciparum, ya. Yang pertama di darah, ini akan menyebabkan trombositopenia. Ini akan meningkatkan resiko perdarahan, ya, karena trombositnya akan mengalami penurunan, ya. Kemudian bisa menyebabkan anemia hemolitik, yaitu lisisnya sel-sel darah merah. Gejalanya tentunya adalah lemas, pucat, dan juga sempoyongan. Gejala gastrointestinal bisa menyebabkan mual, muntah, diare,
maupun nyeri pada abdomen. Jadi gejala-gejala ini muncul karena terjadinya inflamasi. Inflamasi yang terjadi pada malaria tentunya adalah bersifat sistemik, ya. Jadi termasuk organ gastrointestinal bisa menimbulkan gejala, ya. Kemudian di hati akan menyebabkan hepatosplenomegali. Jadi pembesaran pada hati karena peradangan tadi. Kemudian spleennya juga akan meningkat karena banyaknya eritrosit yang lisis, mengalami hemolitik. Kemudian bisa mengalami badan warna kuning, jaundice. Kenapa kuning? Karena banyaknya hemoglobin yang dipecah akan membentuk bilirubin. Ini wajah yang warna kuning, matanya juga kuning ini, ya. Ini mata yang warna kuning, sklera. Kita lihat kekuningan di matanya. Oke. Sementara pada ketika plasmodium menyerang sistem saraf pusat, mulai muncul gejala halusinasi, ya. Apa ini maksudnya halusinasi? Jadi korslet otaknya. Adanya persepsi terhadap sesuatu yang tidak ada. Jadi persepsinya ada, faktanya nggak ada. Yaitu merupakan persepsi sensorik. Karena manusia punya saraf sensorik. Ya, a sensory perception that occurs in the absence of adequate stimulus. Padahal stimulusnya nggak ada. Jadi hanya gangguan pada persepsi. Most commonly auditory, bisa persepsi pendengaran yang tidak ada. Bisa juga persepsi penglihatan, rangsang sentuh, penciuman, dan juga perasa di lidah, ya. Semua jadi nggak ada sebenarnya, tapi dia rasakan seperti ada. Gangguan kesadaran, shock, dan juga perdarahan yang abnormal itu merupakan tanda dari malaria berat, severe malaria, yang memerlukan pengobatan secara intravena dengan segera. Nah, ini kita lihat abdomen dari pasien dengan malaria. Kemungkinan terjadi banyak perdarahan di sini dan juga akan, nah ini ya. Malaria may lead to an enlarged liver and spleen, hepatosplenomegaly. Jadi pembesaran pada livernya dan juga pembesaran pada limpa. Ya, ini livernya membesar, ini limpanya yang membesar. Ya, kenapa dia warna hitam? Tentunya karena banyak eritrosit yang lisis di sini sehingga menimbulkan warna kehitaman. Nah, ini dilihat otak yang mengalami serangan malaria, ya, pasien. Hah? Bisa? Sambil lagi. Nah, ini kalau lihat banyak infark, ya. Jadi otaknya kemudian pathological finding in the cerebrum di otak pasien dengan infeksi malaria yang mematikan, ya. Bagian gray matter, bagian abu-abunya itu kemudian berubah warna menjadi sedikit merah jambu, slightly pink, oleh karena penyumbatan eritrosit, oleh karena eritrosit yang tersumbat pada pembuluh darah yang warna kecil. Ini akan menyebabkan terjadinya stasis, darahnya nggak mengalir. Di daerah posterior horn, the white matter is dotted by petechiae at circles, ya. Ya bang. Ya, nah ini petechiae-nya kita lihat di warna yang putih, ya. Nih petechiae ini, ya. Jadi yang warna ini, kemerahan ini karena terlalu banyak eritrosit yang menumpuk di situ karena mengalami disebabkan oleh terinfeksi oleh malaria plasmodium falciparum, ya. Untuk diagnosanya sendiri kita harus melakukan pendekatan, yaitu dengan evaluasi secara klinis yang terfokus.
kita harus bertanya kepada pasien ya, eh, kapan dia terakhir melakukan perjalanan ke daerah dengan endemik malaria, dan apakah dia sebelumnya menerima kemoprofilaksis ya. Bisa Bang buka? Bisa. Masih ingat caranya? Buka kan ya. Dan kita menanyakan sama pasiennya apakah dia menerima kemoprofilaksis atau pengobatan untuk pencegahan sebelum dia pergi ke daerah endemik ya. Kemudian kita evaluasi tanda-tanda adanya malaria berat. Untuk pemeriksaan laboratorium kita periksa complete blood count ya. Untuk comprehensive metabolic panel ya. Pemeriksaan laboratorium biasanya kita akan memeriksa komponen serum, elektrolit, bikarbonat, klorida, kreatinin, ureum, nitrogen, kadar gula darah ya harus kita periksa, kadar kalsiumnya, protein total, albumin, kemudian enzim hati, alanin aminotransferase, aspartat aminotransferase, alkalin fosfatase, dan bilirubinnya ya, untuk mengevaluasi warna kuning pada pasien. Lalu kita juga periksa fungsi hati, liver function test, dan juga panel koagulasi ya. Kita periksa prothrombin time, activated partial thromboplastin time, juga kita periksa INR, kadar fibrinogen, dan juga D-dimer ya. Untuk pemeriksaan para parasit, jadi tujuannya tadi adalah untuk ini ya, mengevaluasi supaya kita tahu apakah sudah terjadi disfungsi pada organ disebabkan oleh infeksi Plasmodium malaria ini ya. Kemudian kita lakukan uji parasit untuk memastikan pemeriksaan parasitnya, memastikan apakah ada parasitnya, dan juga menentukan spesies dari plasmodiumnya, yaitu melalui pemeriksaan mikroskop dengan apusan darah tebal dan apusan darah yang tipis. Ini gold standarnya ya. Apusan darah tebal dan tipis pada malaria itu gold standarnya. Kemudian kita lakukan deteksi antigen kalau ada pemeriksaan antigennya. Lebih cepat tapi tidak terlalu sensitif dibandingkan dengan pemeriksaan mikroskopik ya. Malaria can present in many different ways. Malaria bisa ada di dalam tubuh manusia dengan berbagai gambaran, dan sehingga seringkali kita mengalami penegakan diagnosa yang salah. Pada pasien-pasien dengan demam ya, yang baru saja pulang dari daerah endemik, harus selalu kita pertimbangkan. Jadi semua orang yang pulang dari daerah endemik, pulang dengan keadaan demam, harus kita pertimbangkan bahwa dia mengalami demam yang disebabkan oleh plasmodium atau malaria. Tapi ingat 7 hari ya. Kalau dia masih kurang dari 7 hari,
kemungkinan bukan dari malarianya, tapi kita harus bersiap-siap juga. Siapa tahu belum cukup masa inkubasinya. Jadi ketika dia melewati ya, kalau demam yang sebelum 7 hari itu berarti bukan karena malaria, tapi kalau dia muncul setelah 7 hari, kemungkinan besar itu adalah disebabkan oleh malaria. Ini tadi pemeriksaan laboratorium yang rutin, ya, complete blood count. Kita akan bisa melihat perubahan-perubahan parameter. Yang pertama pada hemolytic anemia, maka kita jumpai Hb-nya turun, haptoglobinnya turun, LDH-nya meningkat, bilirubin indirect yang meningkat karena anemianya yang hemolytic, ya. Kemudian dijumpai hitung retikulosit yang meningkat. Kemudian kita jumpai juga trombositopenia, penurunan trombosit. Kemudian leukositosis atau leukopenia bisa saja ada, kecuali pada jarang pada malaria yang ringan. Jadi kalau kita jumpai leukositosis ataupun leukopenia, ini kemungkinan besar pasien mengalami suatu penyakit yang berat, severe disease, ya. Kemudian untuk pemeriksaan metabolic panel, hipoglikemia ini penting kita periksa. Kenapa? Pada pasien dengan malaria berat dia akan mengalami hipoglikemia. Kenapa? Karena proses gluconeogenesisnya, proses glikolisisnya itu terganggu. Oleh karena plasmodium ini akan menyerang hepatosit, ya, sehingga tidak bisa berlangsung proses gluconeogenesis maupun glikolisis, ya. Dan ini sebagai tanda severe anemia, ya. Yes. Lalu kita bisa minta pemeriksaan urinalisa, dijumpai hemoglobinuria, jadi ada hemoglobin di dalam urinnya. Kalau terjadi hemolisis intravaskular. Intravaskular hemolytic anemia yaitu suatu kondisi hemolisis di mana eritrosit mengalami lisis di dalam pembuluh darah. Biasanya disebabkan oleh kerusakan mekanis ataupun fiksasi komplement, ya. Pemeriksaan laboratorium akan yang diperlukan atau yang bisa kita temukan dalam pemeriksaan laboratorium yaitu haptoglobinnya menurun, kemudian adanya sistosit, kemudian adanya hemosiderin atau hemoglobin di dalam urin karena terlalu banyak hemoglobin yang terlepas secara tiba-tiba di dalam pembuluh darah, ya. Uji parasit terhadap malaria, false negative test results can occur in RDTs and blood smears, ya. Jadi dengan pemeriksaan rapid diagnostic test kita bisa salah, ya. Especially when malaria parasitemia is low, khususnya jika jumlah parasit malarianya rendah. Jadi apakah dengan rapid diagnostic test bisa salah, dengan apus darah tepi pun bisa nggak ketemu kalau jumlah parasit di dalam darahnya terlalu sedikit, ya. Maka sebaiknya kita melakukan pengulangan pemeriksaan, jadi diulang, ya, uji parasitnya ketika kita mencurigai secara klinis, kecurigaan kita cukup tinggi terhadap malarianya, ya. Untuk rapid diagnostic test ini gunanya adalah mendeteksi antigen malaria yang spesifik, ya. Antigen malaria yang spesifik ini bisa kita dapatkan diagnosis yang cepat kalau, ya, kalau kita tidak memiliki pemeriksaan mikroskopik yang baik, kualitas yang baik, ya. Kemudian kalau kita jumpai positif pada rapid diagnostic test, kita harus memastikannya juga secara mikroskopik kalau memang ada pemeriksaan dengan mikroskop, ya. Nah, ini pemeriksaan dengan mikroskop blood smear. Jadi ini adalah gold standard, ya, yang membuat kita secara langsung dapat melihat adanya parasit di dalam sel darah merah menggunakan mikroskop
untuk memastikan diagnosa malarianya. Ya. Ini secara mikroskop, ini yang dilihat di bawah mikroskop ya. Nah, inilah dia yang menginfeksi ya. Jadi bayangkan kalau jumlah parasitnya hanya sedikit, maka kemungkinan besar ketika melihat satu apusan nggak kelihatan, maka kita harus mencari beberapa kali pandang gitu ya. Nah, ini diperbesar, adanya plasmodium di dalam sel eritrositnya berbentuk cincin itu ya, cincin. Ini dia. Kemudian ini juga berbentuk cincin, 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 cincin. Kemudian ini juga ya, sampai nanti kita bisa menemukan yang ini banyak sekali di dalamnya ya. Ini Plasmodium malariae, roset ya. Thin blood smear showing a mature schizon jadi ini apus darah tipis, merozoidnya kelihatan. Is organized around the brownish pigment in the center, which is called the rosette, membentuk rosette. Within the red cell schizon, merozoid replicate asexually every 48 to 72 hours, depending on the type of plasmodium. Ya. Subsequent release of pro-inflammatory factors. Jadi ketika terlepas merozoid ke dalam darah, maka mulailah terjadi pelepasan faktor-faktor inflamasi ya, yang mengakibatkan munculnya demam ya, spike. Demamnya langsung naik tiba-tiba karena merozoidnya sudah terlepas dari eritrosit, dan kemudian dia akan melakukan replikasi kembali ya. Iya. Ini tadi tertian malaria ya. Large ring-like inclusion. Gambaran seperti cincin ya di dalam eritrosit, yaitu Plasmodium vivax ataupun ovale. Oke, kemudian kalau dia apus darah tebal, sensitivitasnya lebih tinggi. Apus darah yang tipis, sensitivitasnya lebih rendah. Ya, tapi spesifisitasnya lebih tinggi. Jadi kita lebih bisa menentukan jenis plasmodiumnya yang pasti ya. Kemudian kita bisa menghitung juga perkiraan parasit di dalam darahnya, yaitu dengan menghitung berapa persen sel darah merahnya yang mengandung plasmodium. Gunanya adalah untuk mengklasifikasi tingkat beratnya, keparahan, dan juga monitor respon ya, mengetahui respon terhadap terapi, and monitor response to therapy ya. Berapa temuan termasuk yaitu adanya granul Suffner, fine brick red dots di dalam sel darah merah yang terinfeksi dengan Plasmodium vivax dan ovale. Kita lihatlah Suffner ini, inilah dia. Jadi Suffner itu ini granul yang warna biru ini ya. Red blood cell inclusion in patient malaria, a large ring-like inclusion in the center of the slide is an immature tropozoid. Jadi itu merupakan tropozoid. Thick dark purple ring-shaped inclusions and fine dotting within erythrocytes. Itulah namanya granul Suffner yang tebal warna ungu ya, yang tebal warna ungu. Iya, ini dia ya, yang tebal warna ungu ini. Oke. Kemudian adanya
bentuk bulan sabit, crescent shape gametocyte, atau saya bilang tadi seperti pisang ya, crescent shape atau bulan sabit pada pasien yang dengan Plasmodium falciparum. A single negative blood smear does not rule out malaria. Jadi kalau sekali kita lakukan hapus darah tapi negatif, kita tidak bisa langsung memastikan bahwa dia negatif ya. Kita harus mengulang minimal 3 kali, dan 1 kali kita lakukan setiap 12 sampai 24 jam sebelum kita memastikan diagnosanya bukan merupakan suatu malaria. Oke, jadi harus 3 kali. 1 kali dalam setiap 12 sampai 12 jam. Nah, ini tadi tahap perkembangan dari Plasmodium di dalam sel darah merah. Yang awalnya adalah tropozoid yang belum matang. Bentuknya itu adalah tebal, thick dark purple ring shape ya. Jadi bentuk cincin yang tebal, warnanya keunguan gelap ya. Kira-kira sama katanya dengan bentuk karsinoma signet ya. Ya. Cincin yang warna keunguan tebal. Oke. Sedangkan untuk yang Plasmodium falciparum, dia cincinnya itu halus. Kalau dia yang di luar falciparum, dia tebal ya. Untuk tropozoid yang sudah matur dijumpai kalau yang bukan falciparum bentuknya ameboid. Ini bentuk yang ameboid. Immature and mature tropozoid Plasmodium vivax. Iya. Nah, ini ya. Oke. The left tropozoid contains ameboid rings. Yang sebelah kiri itu menunjukkan, yang sebelah kiri ini ameboid rings ya. Ini ameboid ya, belum bulat ya. Oke. Sedangkan untuk yang falciparum dia tetap bentuk cincinnya lebih halus, comparison to immature tropozoids, dibandingkan dengan tropozoid yang belum matang. Lalu ada skizon ya di dalam darah, sel darah. Skizon ini bentuknya mulai tak teratur, irregular round ameboid, kemudian akan mengisi hampir seluruh dari eritrositnya ya. Sedangkan untuk yang Plasmodium falciparum kita sangat sulit menemukan skizon karena dia langsung pecah dan masuk ke dalam darah, beredar di dalam plasma darah. Untuk skizon yang matur, conglomerate 6-24 merozoid round with central darkening. Ini kita lihat gambarnya. Mature season Plasmodium malariae dan mature season dari Plasmodium vivax. Ini malariae. Ini berarti udah season karena udah penuh, eritrositnya penuh ya. Sedangkan tadi untuk yang vivax, gametositnya juga berada di dalam eritrosit. Ada makrogamet, ada mikrogamet ya. Oke. Yang makrogamet, mature female, visible as a round structure filling almost the entire erythrocyte. Untuk microgamet itu yang male atau yang jantan. Oke. Ini gambarnya semua. Dan pasien pun sudah datang. Oke, ini kita akan lanjutkan nanti dari klasifikasi malaria ya, part 1.